Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada pepatah nih yang bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Eni Romandoni, NIM 1916050023 dari Persya A BP19, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang produk perbankan syariah. Sebelum kita lanjut ke apa-apa saja produk dari perbankan syariah, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih perbankan syariah itu. Nah, teman-teman di rumah ada yang udah tahu apa itu perbankan syariah? Nah, benar sekali. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya. Kemudian, kita masuk ke produk perbankan syariah. Produk perbankan syariah dibagi menjadi 3. Yang pertama funding, yang kedua lending, dan yang ketiga service. Produk penghimpunan dana bank syariah yang pertama yaitu funding, terdiri dari giro, tabungan, dan deposito. Giro adalah simpanan atau titipan pihak nasabah kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, serta arat perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindah uang. Kemudian giro dibagi menjadi 2, yaitu giro wadiah dan giro mudharabah. Giro wadiah adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro untuk keamanan dan kemudahan pemakainya, bersifat titipan, dan tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Yang kedua yaitu giro mudharabah. Produk simpanan bank syariah dengan akad mudharabah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan. Penarikan sewaktu-waktu akan sulit dilakukan mengingat sifat dari akad mudharabah yang memerlukan jangka waktu untuk menentukan keuntungan. Mendapatkan keuntungan melalui nisbah penghasilan. Kemudian yang kedua yaitu tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan dibagi menjadi 2, yaitu tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. Tabungan wadiah yaitu bersifat simpanan. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk ataya yang bersifat sukarela dari pihak bank. Kemudian yang kedua yaitu tabungan mudharabah. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudarib atau pengelola dana. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan dalam bentuk nisbah dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Selanjutnya yaitu deposito. Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip mudharabah. Produk penyaluran dana bank syariah yang kedua yaitu lending. Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, juga akan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Yang pertama yaitu prinsip jual beli yang terdiri dari murabahah. Murabahah diartikan sebagai perjanjian antara nasabah dengan pihak bank dalam bentuk pembiayaan, pembelian, atau sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Yang kedua yaitu salam. Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran terlebih dahulu secara penuh. Yang ketiga yaitu istisna. Istisna didefinisikan sebagai kegiatan jual beli barang dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya yaitu prinsip sewa menyewa. Yang pertama yaitu ijarah. Ijarah adalah pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa melalui upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Yang kedua yaitu ijarah mutahiyah bitamlik adalah transaksi ijarah yang diikuti dengan proses pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.
Selanjutnya yaitu prinsip bagi hasil. Yang pertama yaitu musyarakah. Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha, pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha. Yang kedua yaitu mudharabah. Mudharabah adalah kerjasama di mana sohibul mal memberikan dana 100% kepada mudarib yang memiliki keahlian. Selanjutnya yaitu prinsip meminjam atau qard. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Selanjutnya yaitu produk jasa perbankan syariah atau service. Yang pertama hiwalah. Hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Yang kedua yaitu kafalah adalah pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Yang ketiga yaitu wakalah. Wakalah adalah suatu perjanjian di mana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan suatu wewenang kepada seseorang yang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan dan orang tersebut menerima dan melaksanakannya atas nama pemberi kuasa. Yang keempat yaitu rohan. Akad berupa penggadaian barang dari satu pihak ke pihak lain dengan utang sebagai gantinya. Dan yang terakhir yaitu syarf. Syarf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita dapat berjumpa lagi. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.